Saya di sini ya karena saya melakukan kesalahan, Bu. Saya menghilangkan nyawa orang, Bu. Kalau dari kejaksaan belum ada dikasih tahunya, tapi kalau kata polisi cuma ancamannya 20 tahun. Ya shock, Bu, nangis. Tahu anaknya begini. Ya sadar salah, takut. Ya nggak bosan-bosan sih minta maaf kalau orang tua jenguk. Ya rindu suasana rumah aja. Kangen keluarga, orang tua. Mau sekolah lagi, jaga orang tua, jadi anak yang baik. Mulai dari kita sendiri untuk bisa berubah apa yang harus kita rencanakan ke depannya, ya. Satu adalah ikutin aturan yang ada di balai. Walaupun bagaimana anak adalah anak, mereka tidak salah karena mereka adalah masih anak yang butuh pembinaan dari kita sebagai orang tuanya. Jadi fungsi kami adalah memberikan perlindungan terhadap anak baik kepada saksi, korban, dan pelaku. Jadi anak di sini diberikan rehabilitasi sosial agar anak mau merubah social functionnya biar anak berubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Sore tadi terjadi ledakan pengepungan rumah terduga teroris. Polisi sudah berada di tempat kejadian perkara untuk mengamankan lokasi. Yang paling ekstrim adalah dia menganggap kita ya bukan kelompoknya, kemudian diajak salaman tidak mau, menjawab salam tidak mau. Bahkan mungkin ada kata-kata yang agak ekstrim juga gitu, ingin menembak dan sebagainya. Ketika diajak sholat, menyatakan bahwa kamu kafir, nanti ditembak seperti itu. Ini adalah sebuah lembaga rehabilitasi. Kami ini sifatnya hanya dirujuk saja, Mbak, oleh lembaga lain seperti aparat penegak hukum. Kita, Kementerian Sosial, mengemban amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ada terdiri dari 15 klaster. 15 klaster diantaranya adalah anak dengan trafficking, korban trafficking, kemudian juga anak eksploitasi secara ekonomi dan seksual, penelantaran, HIV/AIDS, anak-anak penyandang disabilitas, kemudian dia korban nafsa, kemudian juga anak-anak korban terorisme. Kalian di sini tahu tujuannya tidak? Tahu. Apa tujuannya? Memperbaiki diri. Salah siapa kalian ke sini? Diri. Jadi karena itu ada kesalahan kita sendiri, maka kita harus merubah diri. Ya. Dengan cara apa? Mulai dari kita sendiri untuk bisa berubah apa yang harus kita rencanakan ke depannya. Kita ini adalah pendekatan yang rehabilitasi yang bersifat integratif. Jadi layanan rehabilitasi ini hanya sekitar 6 bulan saja mereka berada di kami untuk dilakukan terapi-terapi yang pada tahapan-tahapan rehabilitasi yang tadi. Kalau dikatakan 6 bulan, kita pada prinsipnya SOP kita memang 6 bulan. Tetapi 6 bulan itu tidak strict di 6 bulan, tetapi kita juga melihat kondisi anak-anak. Contohnya ada beberapa anak yang memang tidak bisa hanya dalam waktu 6 bulan. Saat ini kita tidak membedakan kasus kecuali kasus pelaku, korban, dan saksi itu berbeda pada zona yang berbeda. Pelaku dan korban itu pada zona yang berbeda dan pada asrama yang berbeda. Untuk menjadi orang sukses tidak harus mencari alasan. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada apa lagi. Itu adalah salah satu alasan. Tapi tidak ada alasan lagi. Ketika kita mau menjadi orang yang sukses, berarti harus siap dengan segala risikonya, segala konsekuensinya. Paham? Oke, siapa yang mau jadi anak yang sukses? Siapa yang mau jadi anak yang sukses? Semuanya. Kalau mau jadi anak yang sukses semuanya, berarti harus semangat semuanya.
Tekniknya adalah tadi ya, tekniknya kita memiliki yang sudah dibekali oleh seorang pekerja sosial, yaitu dengan nilai-nilai tadi bahwa anak dilakukan adalah dengan individualisasi. Jadi manusia adalah unik, jadi kita tidak menyamakan satu dengan yang lainnya. Kemudian self awareness-nya yang kita pegang, jadi kita berikan alternatif. Ini loh nak, seperti ini. Silahkan memilih yang mana. Jadi kita tidak melakukan pemaksaan, tapi memberikan pilihan-pilihan partisipasi untuk menyampaikan pendapat, gitu. Sehingga dia menyadari bahwa oh ini adalah pilihan saya, bukan pemaksaan. Segala sesuatunya akan bisa terbentengi ketika keimanan kita kuat. Ya, itu ya dasarnya adalah kita menyadari apa yang kita lakukan di sini adalah murni karena kelalaian kita. Ya, suatu masalah tidak akan selesai kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah masalah kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus meningkatkan keimanan mental spiritual kita. Dengan keimanan mental spiritual. Dinamika kelompok kecil tadi ada namanya catatan hariannya dia. Kegiatan satu hari ini, mungkin hari ini tentang ibadah sholatnya, kemudian dia ngaji enggak, terus kemudian dia melakukan kata-kata kotor enggak, dia melanggar aturan enggak, itu kita ini kan setiap hari kita berikan kepada mereka bahwa dia itu di sini adalah untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang dia lakukan, ya, sehingga dia menyadari semua kegiatan dan sebagainya itu atas kesadaran sendiri, bukan karena diperintah. Itu yang kita harapkan seperti itu. Nama dan pendidikan akhir. Ya, saya di sini. Di sini sedang ada kegiatan untuk pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan psikologis ini tujuannya untuk mengetahui kecerdasan yang pertama dan kepribadian dari anak-anak yang ada di sini. Nah, anak-anak yang di sini itu dilakukan pemeriksaan psikologis ketika pertama kali datang ke Balai Rehabilitasi AMPK di sini. Jadi ada asesmen dari psikolog, ada asesmen dari Peksos juga, dan ada asesmennya dari kesehatan. Seperti itu. Jadi 3 lini itu bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan, baik dari sisi psikologisnya, dari psikososialnya juga bisa, kemudian dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Setelah dari sini biasanya nanti dilakukan pembuatan laporan psikologis. Nah, laporan psikologis ini biasanya nanti diberikan kepada Peksosnya, Peksos pekerja sosialnya. Kemudian apabila dibutuhkan juga diberikan kepada polisian. Kadang diberikan kepolisian juga untuk lampiran sebagai untuk mengetahui juga dari hasil psikologisnya seperti apa. Kabur ada 1-2 memang, tapi alhamdulillah kembali lagi prosesnya adalah ketika kabur kita pekerja sosial dan petugas yang lainnya mencoba mencari di sekitar kita, kemudian koordinasi dengan orang tua. Kalau datang sampai di orang tua harus dikembalikan atau kita jemput. Kalau enggak kita koordinasi dengan pihak berujuk. Beres APKD ini adalah singkatan dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia. Balai yang menangani salah satunya adalah ABH. ABH itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Terus banyak sekali anak-anak seusia kalian, bahkan di usia SD bahkan sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ya, ABH itu terdiri dari 3. Anak yang pelaku, anak sebagai saksi, anak sebagai korban. Ya, jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 ya. Anak sebagai saksi, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku. Anak-anak ini ada di balai kami. Salah satunya adalah untuk tahun ini kita ada kegiatan namanya programnya Peduli Sekolah. Jadi kita memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada anak-anak di sekolah-sekolah yang memang anak-anak pada usia yang memang labil. Jadi kita berikan tentang dampak-dampak dari kenakalan remaja. Tujuannya agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungannya sehingga anak berbuat terjadilah menyalahi aturan ataupun berbuat tindakan kriminal ataupun tidak melakukan hal-hal yang menyimpang.
Karena kan ada sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012, anak yang memang di bawah 7 tahun, anak tidak untuk dipenjara tetapi untuk direhabilitasi. Karena dia adalah seorang anak yang masih bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Pikiran harus digunakan, hati pun harus digunakan, nafsu harus digunakan dengan hal yang baik. Maka dari itu, agar kita lebih dekat dengan Allah, kita harus bisa dan berbanyak ibadah. Ini sekolah luar biasa bagian E. Ini anak-anak yang bermasalah dengan hukum, baik korban, pelaku maupun kasus-kasus lain yang mengakses haknya, yaitu terutama untuk program belajar 9 tahun. Untuk kurikulum kita mengacu ke kurikulum umum, Kurtilas ya. Terus ada juga kita kurikulum untuk SLBE, jadi kita combine. Untuk SLBE itu lebih ke penanaman etika dan budi pekerti. Memang di kami ini kasus-kasusnya banyak kasus-kasus yang viral. Di antaranya adalah anak-anak yang memang korban daripada terorisme. Setelah anak kita dekati bahwa perbuatannya adalah perbuatan itu salah, kita jangan melakukan lagi, karena tugas dari anak adalah hanya belajar, sekolah, ibadah gitu kan, bermain. Jadi mereka pun menyadari bahwa mereka itu menyesal. Sebetulnya mereka menyesal terhadap perbuatan, hanya mereka ini terbawa-bawa arus saja, terpengaruhi saja oleh yang lainnya. Oleh karena itu kami berikan di sini juga pemahaman-pemahaman tentang agama. Sehingga anak-anak itu harus juga diyakinkan bahwa tidak akan terpengaruh lagi kepada paham-paham yang radikal. Deg-degan, takut, tapi ternyata setelah kita memberikan pendekatan yang humanis, ya, pendekatan bahwa mereka adalah juga saudara kita, mereka adalah sebangsa kita, mereka adalah orang-orang yang mungkin harus kita bantu, maka ya kalau dikafirkan sih sampai sekarang pun masih gitu, tapi biarkan, itu hal yang wajar lah buat kita gitu ya, biasakan gitu, seperti itu, nggak apa-apa, itu malah buat candaan buat saya sama mereka gitu. Kalian pernah diajarin nggak yang pakai jari? Ya. 7 kan di kedua. Ya. Di kedua. 7 dikali 7. Yang ini yang ditekuk dikali. Antara satu dengan anak, walaupun kadang-kadang kasusnya sama, misalkan anak yang mempunyai kasus misalkan pembunuh, perlakuan satu anak dengan sama-sama pembunuh akan berbeda tergantung dari latar belakang terus kondisi anak itu sendiri.
Demikian juga kepada anak-anak yang korban terorisme. Jadi juga akan berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Untuk kalau anak-anak kan berbeda ya, anak-anak berbeda dengan pendekatannya dengan untuk yang dewasa. Ketika anak-anak kan kita bermain, kita ajak coba diskusi tapi kecil, dengan kalau yang dewasa kan harus analisa dan sebagainya. Kalau anak-anak kita memberikan pendekatan-pendekatan role play, kemudian menggambar dan sebagainya, bercerita, itu akan dengan sendiri secara bertahap dia sudah mulai kembali lagi mencintai NKRI. Payung apa yang kamu lakukan di panti atau di asrama? Menyapu halaman, terus apa lagi? Ya kalau di kelas, ya di kelas kerjakan bersama-sama dengan teman kalian, ya. Anak radikal tidak disatukan dengan yang lainnya, ini terpisah dengan anak-anak yang lainnya. Pertimbangan kami adalah itu paham. Paham itu kan untuk merubahnya agak sulit kan, butuh waktu, sehingga anak-anak ini pada awalnya kita tidak satukan dulu dengan anak-anak yang lain. Tetapi setelah berjalannya waktu kita melihat bahwa anak tersebut sudah berubah sikap dan tingkah lakunya, baru memungkinkan anak itu untuk diberikan terapi lain dan diberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Misalkan takfiri itu dia tidak menjawab salam, padahal dalam Islam sendiri kan kewajiban untuk menjawab salam. Terus kemudian tidak sholat di masjid bagi laki-laki gitu ya kan. Kalau perempuan memang nggak masalah kalau itu. Kalau laki-laki dia nggak mau sholat di masjid seperti itu. Sedangkan kebenciannya adalah dia tidak kooperatif, benci terhadap petugas gitu. Alhamdulillah pada awalnya agak defend ya, agak menjaga jarak, mungkin bahkan melihat pun agak tidak mau, dipegang pun tidak mau, tapi kita biarkan saja gitu ya. Kita hanya ngobrol biasa, setelah kita membangun trust, kepercayaan, baru kita mulai mendekati dan alhamdulillah semua akhirnya memiliki hubungan yang cukup baik. Sangat berbeda signifikan ya Mbak perbedaannya, perubahan perilaku ya. Dan mereka intinya adalah mereka sudah mengakui bahwa NKRI dengan salah satunya perubahan sikapnya, mereka sudah mau membaca Pancasila dan sudah hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka sudah mau, yang awalnya bahwa diajarkan oleh orang tuanya bahwa mereka ini kalau membaca Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia Raya ini katanya harus membaca lagi syahadat. Nah ini sekarang bagi mereka tidak masalah. Sekarang saat ini dogma yang oleh orang tuanya bahwa masuk surga itu dengan bom gitu kan, bunuh diri. Sekarang alhamdulillah tidak lagi, sehingga mereka menyadari bahwa kasihan kalau membom karena banyak korbannya juga anak-anak gitu. Itu perubahan yang sudah sangat signifikan ya. Indonesia ada peta dunia, yaitu yang memuat tentang apa? Tentang negara-negara yang ada di dunia dan penampakan alamnya, ya kan? Nah, kalau peta Indonesia ya yang dimuat adalah segala penampakan alam yang ada di mereka Indonesia. Tahu dan mereka paham. Ini anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat baik ya. Jadi artinya bahwa anak-anak ini adalah tergantung kita membawakannya anak-anak ini kemana. Anak-anak ini sebetulnya pada prinsipnya ingin kembali ke masyarakat, ke keluarganya yang lain,
keluarga derajat terdekatnya, tetapi mereka menyadari bahwa saat ini kita berikan pemahaman kepada mereka, saat ini belum bisa mereka untuk kembali, nanti suatu saat mereka akan bisa untuk sekolah seperti anak-anak yang lainnya, dan alhamdulillah karena agamanya bagus, anak-anak ini agamanya kuat, sehingga mereka memahami dan tidak menuntut mereka untuk harus segera pulang, Jadi inilah yang membuat kami petugas di sini ingin benar-benar memberikan yang terbaik lah, kepentingan terbaik untuk mereka gitu. Peta khusus, yaitu contohnya apa? Peta Gunung Merapi, ya kan? Ada peta apa? Peta hutan, ya. Hasil dari perkembangan ke-7 anak tersebut, pada prinsipnya pekerja sosial, karena kami adalah ada tim assessment, yaitu terdiri dari social worker, psikolog, dan juga tenaga medis, dan kami para pejabat struktural telah menyatakan bahwa anak ini memang sudah siap untuk dikembalikan. Tetapi berdasarkan kami sudah melakukan penelusuran family tracing ke Surabaya, ternyata memang kondisi di sana belum memungkinkan anak tersebut untuk kembali ke sana, karena mereka harus masih dicarikan tempat-tempat yang memang permanen. Pada saat mereka kembali, mudah-mudahan pemerintah daerah nanti bisa memberikan pengawasan dan monitor kepada anak-anak tersebut, agar anak-anak tersebut tidak ditangkap oleh kelompok-kelompok yang masih terpapar paham radikalismenya. Itu yang kami harapkan. Setelah dilakukan rehabilitasi di sini, anak-anak berubah perilakunya, tingkah lakunya, mereka bisa lagi meneruskan hidupnya kembali, bisa bersekolah, bisa bergaul lagi, kembali ke orang tua. Karena balai ini adalah alternatif terakhir. Yang paling baik adalah mereka berada di keluarganya atau di orang tuanya. Jadi anak tidak hanya pada materi, tapi pola hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu yang harus kita pegang seperti itu. Ketika rumah nyaman, anak tidak akan lari.